Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Iskandar. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara mencatat faktur penjualan atau sales bagian kedua. Jadi untuk yang bagian kedua ini adalah merupakan lanjutan dari bagaimana cara mencatat faktur penjualan bagian pertama, ya. Oke, jadi yang pertama itu pada waktu tempo hari kita sudah membahas tentang yang berkaitan dengan 3 modul, yaitu yang pertama membahas tentang yang berkaitan dengan sales quotation. Apa itu sales quotation? Sales quotation artinya adalah ini ya, penawaran penjualan. Penawaran penjualan atas barang atau jasa terhadap pelanggan. Nah, ini kalau yang sales quotation ini tidak berdampak pengaruh terhadap jurnal di akuntansi. Nah, sama halnya dengan sales quotation. Sales order juga sama, ini pesanan penjualan juga tidak berpengaruh terhadap jurnal di akuntansi, ya. Nah, namun bila mana disertai pakai uang muka penjualan, maka itu berdampak pertama pada timbulnya uang muka penjualan dan timbulnya juga pada kas atau bank. Kemudian yang terakhir adalah delivery order, pengiriman pesanan. Nah ini ya, jadi biasanya ini pengiriman pesanan ini bersumber dari order yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, tidak selamanya pengirim barang itu ya tentunya sesuai dengan barang yang kita pesan. Terkadang barang yang kita order itu bisa semuanya dipenuhi, tetapi bisa saja nanti sebagian. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang ini 3 materi, yaitu sales invoice, kemudian faktur penjualan, yang kedua adalah sales return atau retur penjualan, dan terakhir adalah sales receipt atau penerimaan penjualan. Oke. Sebelum kita membahas itu, kita akan coba dulu teorinya terlebih dulu, ya. Apa yang maksud dengan faktur penjualan atau sales invoice? Sales invoice adalah faktur penjualan kepada pelanggan, di mana pada aktivitas ini terjadinya pengakuan piutang pelanggan. Faktur penjualan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama, faktur penjualan dapat dilakukan secara langsung, yaitu langsung diisi pada form penjualan, ya, dengan mengisi item yang akan dijual. Tentunya dengan memasukkan kode-kode nama barang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah faktur penjualan dapat dilakukan berdasarkan sales quotation yang dibikin sebelumnya, ya, yang kemarin ini sudah dicatat. Kemudian bisa berasal dari sales order, pesanan penjualan, bisa berasal dari delivery order, pengiriman pesanan, atau bisa berdasarkan dari uang muka atau down payment, dan terakhir bisa berdasar dari klaim pelanggan atau otorisasi pengembalian barang, ya. Oke. Nah, kalau sales invoice ini dampaknya nanti merupakan kebalikan dari faktur pembelian. Nah, kalau di dalam faktur penjualan itu pertama dampaknya itu berpengaruh satu ke saldo kas dan bank bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak akibat penjualan maka berdampak pula pada saldo di persediaan barang dagangan menjadi berkurang akibat menjual barang. Kemudian yang dampak yang ketiga lah, jika penjualan dilakukan secara kredit, maka berdampak ke piutang, yaitu piutang dagang, ya. Kemudian berikutnya lagi berdampak kepada pajak. Pajaknya apa? Kalau tempo hari kita di dalam transaksi pembelian itu berdampak pada PPN masukan, namun kalau di dalam faktur penjualan ini kebalikannya, berdampak kepada PPN keluaran, seperti itu, ya. Oke, saya tidak akan bertele-tele, kita langsung aja ke kasus. Ya, di sini untuk kasus sales invoice ada 4 kasus, ya. Itu yang pertama nanti itu penjualan berasal dari
quotation yang sudah dibikin sebelumnya, berdasarkan dari delivery order yang sudah dibikin sebelumnya. Kemudian nanti juga ada di sini kita sales invoice langsung secara kredit. Kemudian yang ketiga adalah sales invoice penjualan secara tunai, ya, dan terakhir adalah penjualan langsung secara tunai dengan mendapat potongan, ya. Oke. Sekarang saya akan mencoba membahas satu persatu dulu ya, yang berkaitan dengan sales invoice yang ini. Oke. Nah, di sini kasus yang pertama adalah penjualan berasal dari pesanan ini ya, pengiriman pesanan atau delivery order. Tanggal 14 Februari disetujui pengiriman pesanan atau delivery order untuk nomor DO 02 berdasarkan transaksi tanggal 12 Februari untuk dijual ke pelanggan Sanjaya Motor. Nah, jadi artinya apa di sini? Artinya perusahaan menyetujui delivery order yang dibikin tanggal 12 untuk dijual kepada pelanggan. Pelanggan mana? Pelanggan Sanjaya Motor. Oke, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya silakan Anda jalankan terlebih dulu, ya. Akuratnya, kemudian buka praktik 11-nya. Nah, buka praktik 11 di sini. Ya. Buka praktik 11, ya. Nah, sehingga tampak seperti ini nantinya, ya. Oke. Kemudian aktifkan modul sales-nya di sini. Nah, ini ya. Silakan Anda buka terlebih dulu materi karena ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Tidak perlu di-copy ya, tidak perlu disalin karena merupakan lanjutan. Oke. Sekarang kita akan mencoba membahas yang modul sales invoice yang ini. Nah, oke, tadi dikatakan bahwa kita di sini menyetujui ini ya, delivery order tanggal 12 dari Sanjaya Motor. Berarti langkah-langkah pertama adalah pilih dulu di sini customernya ini ya, pilih Sanjaya Motor. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan oleh Anda diisikan nomor ininya ya, nomor PO-nya. Oke, dalam ini misalnya SI di sini kita ketikkan aja. SI itu singkatan dari sales invoice. Kemudian SM-nya itu Sanjaya Motor strip 001 ya. Oke. Nomornya lanjutan saja, tidak perlu Anda rubah lagi ya. Oh, sorry, mungkin ini kebetulan karena tadi ada kesalahan jadi ini 4 ya. Kalau yang punya Anda 4 itunya ya. Oke, 4 udah otomatis ya. 4 karena mau lanjutan. Kemudian tanggalnya ketik tanggal 14 02 17 tekan tab. Kemudian ini 14 juga sama 02 17 ya. Kemudian pre-on board FOB-nya shipping point Tiki. Shipping point Tiki. Nah, shipping point di sini artinya ongkos kirimnya dibebankan kepada ini ya, pelanggan. Kemudian ininya pilih di sininya adalah Suzuki ya, pilih Suzuki. Tuh. Oke, kalau kita misalnya mencatat faktur penjualan secara langsung, baik kredit maupun tunai, langsung panggil nama barang Suzuki-nya. Tapi karena ini faktur penjualannya berdasarkan dari delivery order yang sudah dibikin tanggal 12, maka panggil di sini. Klik tombol panah bawah pada select SO. Select SO itu artinya kalau ini select quote itu berasal dari quotation yang sudah dibikin sebelumnya atau SQ. Kemudian kalau ini select SO berdasarkan sales order atau order pemesanan, atau berdasarkan delivery order, atau berdasarkan DP down payment, atau berdasarkan RME ya, otorisasi ini ya, pengirim barang, atau dikenal dengan klaim pelanggan. Oke, karena kita di sini berdasarkan dari delivery order, berarti pilih DO di sini. Nah, itu ya, pilih tanggal yang 12 ini dengan nomor DO002. Beri tanda centang di sini, kemudian klik tombol OK. Sehingga di layar akan muncul seperti ini tampilannya nanti. Nah, seperti itu ya. Oke,
Sehingga total untuk apa di sininya, total invoice-nya harus 160.292.000 rupiah ya, seperti itu. Oke, jika sudah sama total invoice-nya, ya, silakan Anda simpan. Jadi dalam hal ini untuk keterangan deskripsinya nggak usah lah, dilewat saja ya. Oke, yang penting kalau sudah dicatat seperti ini, totalnya betul nggak? Kalau sudah benar, langsung simpan. Kalau salah, mungkin bisa saja terjadi kesalahan di sini, biasanya kuantiti dan sebagainya. Oke, karena di sini kita ada pencatatan ya, jurnal berikutnya ya yang berkaitan dengan sales invoice, maka jangan ditekan save and close, tetapi save and new saja. Save and new. Oke, terekam sehingga tampilannya blank. Untuk melihat jurnal yang sebelumnya itu sudah tercatat atau belum, atau sudah tersimpan atau belum, caranya bagaimana? Cara menampilkannya, klik tombol tanda panah ke kiri yang ini. Tombol previous. Klik tombol previous. Kemudian untuk menampilkan jurnalnya, klik tombol sebelah kanannya ada show jurnal yang ini nih. Klik tombol show jurnal. Oke, ini jurnalnya tampak di sini nanti ada ya. Nah, ini saya katakan tadi berpengaruh terhadap PPN keluaran kan, ada piutang dagang juga ya di debit, kemudian ada potongan penjualan di debit juga, PPN keluarannya di kredit, kemudian ada uang muka penjualannya di debit, kemudian ada penjualan motor Suzuki di kredit, kemudian ada kalau di sini ada penjualan maka di sini ada HPP, di mana nilai HPP-nya harus lebih rendah daripada harga jual seperti itu, dan ada barang terkirim seperti ini ya. Nah itulah, jadi jurnalnya sudah langsung dibikinkan secara otomatis oleh Accurate. Oke, di close saja udah. Untuk mencatat jurnal berikutnya, karena ini ada tampilan sebelumnya, maka diklik tombol tanda panah ke kanan, next. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung ke kasus yang kedua. Tadi ini sudah dijawab, yang ini. Nah ini sudah jawabannya ini. Oke, jawabannya tadi ini. Untuk yang satu itu ini jawabannya. Oke, langkah-langkah ini semuanya. Sekarang yang kedua. Oke. Sekarang untuk kasus yang kedua adalah kasus sales invoice. Penjualan langsung secara kredit. Oke, secara kredit. Tanggal 16 Februari, perusahaan menjual langsung secara kredit beberapa kendaraan ke pelanggan Jaya Motor ya, cuma satu kendaraan ini kebetulan di sini, yaitu yaitu Kawasaki Edge, jumlah unit 3 unit, harga jualnya adalah 16 juta ya. Oke. Caranya bagaimana? Ini cukup mudah sekali ya. Kalau kita ingin mencatat jurnal ini kemana ini? Ke pelanggan Jaya Motor. Oke, berarti ini pertama-tama langkahnya pilih dulu pelanggan Jaya Motornya. Itu satu. Nah, gitu ya. Oke, ininya ketik SI garis miring, karena Jaya Motor berarti JM Street 001. Oke. Ininya nomor 5 lanjutan yang tadi ya. Oke. Kemudian ketik tanggalnya tanggal 16. 02/17. Tekan tombol tab, ini 16 juga sama, 02/17. Ya, oke. Kemudian silakan Anda isikan shipping point dan ambil sendiri. Kemudian ada Kawasaki ya. Shipping point, ambil sendiri, Kawasaki. Oke. Karena kita ini penjualan kredit atau tunai, maka jangan menggunakan tombol-tombol pilih yang ini. Karena kalau ini kan berdasarkan quote yang sudah dibikin sebelumnya. Tapi kalau ini bukan, artinya belum dibikin sama sekali. Berarti kalau belum ini sendiri, tinggal panggil ini nama barangnya. Nah, nama barangnya tadi adalah Kawasaki Edge di sini. Klik 2 kali Kawasaki Edge-nya. Tuh, gitu ya. Oke. Tadi Kawasaki Edge-nya berapa? 3 unit. Oke, 3 unit katanya kan. Oke, ketik 3 unit. Ya, tekan tombol tab, tidak ada potongan, ada pajak. Sebentar ya ke bawah. Udah di sini totalnya adalah dari 48 juta itu karena dikenakan pajak menjadi totalnya menjadi 52 juta
Rp800.000 ya. Oke, cukup mudah ini. Nah, tapi kalau kita misalkan di sini ini kredit, kalau kredit langsung simpan, tapi kalau disertai pakai apa uang muka atau misalnya dibayar lunas, maka jangan disimpan. Di sini ada. Nah, di sini nanti ada ininya pakai sales receipt kalau kita misalnya penjualan tunai. Nah, kalau tunai itu berarti dibayarkan nanti ini. Oke, pakai di ini, nah diklik tombol sales receipt-nya, kemudian nanti ada pakai apa itunya transaksinya bank atau apa ya. Oke, jadi ada beberapa tahapan. Tapi kalau kredit langsung seperti ini aja udah, tidak perlu itu lagi ya, tidak perlu dilakukan. Cukup satu form saja, formulir saja. Oke. Kalau sudah sama total invoice-nya sebesar 52.800.000, silakan simpan aja, save and new. Ya, oke. Kalau ingin lihat lagi, klik tombol tanda panah ke kiri di sini, langsung show jurnal. Ya ini. Oke, ini tampilannya penjualan secara kredit seperti ini. Oke, nah ini. Jadi tidak ada barang terkirim lagi. Oke, ada piutang dagang, PPN keluaran, ada penjualan motor Honda, ada HPP, dan persediaan ininya kredit berkurang ya, seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Oke, klik lagi ke kiri untuk mencatat transaksi berikutnya lagi, karena kita ada nanti ada dua lagi, berarti ini klik ke kanan ya, klik tombol next untuk mencatat transaksi berikutnya ya. Ini sudah jawabannya ini. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, sales invoice penjualan langsung secara tunai. Nah, ini kalau tunai itu beberapa tahapan, hati-hati ya. Jadi tidak bisa seperti tadi langsung kalau kredit langsung disimpan. Kalau ini jangan disimpan dulu ya. Jadi tadi ada klik tombol reserve itunya ya. Oke. Nah, di sini kasusnya tanggal 18 Februari perusahaan menjual langsung secara tunai beberapa kendaraan ke pelanggan WG Motor dengan nomor sekian, dibayar lunas dengan menggunakan bank BCA IDR dengan rincian semua Yamaha ya, Yamaha, kemudian ininya kuantitinya 434. Oke, bagaimana caranya ini? Berarti ini WG Motor ya. Oke, kalau tunai ini agak ribet lumayan ya. Oke, caranya pertama pilih WG Motor dulu ini. Oke, kemudian kita pilih di sini SI garis miring ininya WM atau WG ya, SI WG ya, WG saja, ini WG strip 001 aja ya. Nah, seperti itu. Oke, ininya sudah SN006. Tekan tombol tab aja, sorry ya, gitu. Oke, kemudian tanggalnya diisikan tanggal berapa tadi? 18 ya. 18 02 17. Tekan tombol tab 18 02 17 ya, seperti itu. Oke, kirinya destination pick up, destination pick up. Oke, ininya pilih Yamaha ya, Yamaha. Oke, karena kita bukan berdasarkan ini berarti langsung, karena langsung ini berarti pilih Yamaha semuanya ya. Pilih Yamaha di sini. Pertama Yamaha dulu, panggil, klik 2 kali. Ke bawah kan, panggil dulu semua kendaraan. Oke, lebih baik ke bawah aja dulu ya, jadi jangan ke kanan. Pilih Yamaha yang kedua, Yamaha Vega. Ke bawahkan lagi pakai tanda panah. Kemudian berikutnya lagi pilih yang Yamaha yang Nuvo. Oke, kuantitinya tadi adalah 434 ya. Di sini 434, 434 ya. 4 ke bawahkan 3, ke bawahkan 4 ya. Oke, sudah. Oke, di sini tidak ada potongan sehingga totalnya harus Rp151.250.000. Oke, betul ya. Oke, dalam ini untuk ininya jangan diisilah untuk deskripsinya. Oke. Nah, kalau kita langsung disimpan itu sama saja dengan tadi melakukan penjualan secara kredit. Tapi karena kita menjual secara tunai, jangan di-save, tidak boleh ya. Jadi langkah berikutnya jangan dulu disimpan.
POM sales invoice-nya. Karena apa? Belum selesai. Jadi caranya karena tadi itu tunai, maka langsung langkah berikutnya, awas ya, jangan di save. Jangan. Langsung ke sini. Langkah berikutnya adalah sales receipt langsung. Nah, ini ya. Oke, tahapan keduanya, klik tombol sales receipt. Nah, sehingga muncul jendela customer receipt ya. Di sini Anda ini sudah tidak perlu dipilih lagi nomornya, lanjutan dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, tangannya ketik tanggal 18 02 17. Ini juga sama ya. 18 02 17 seperti itu ya. Oke, ini langsung. Nah, diterimanya langsung ke Bank BCA, udah, Bank BCA IDR sudah ya. Oke, memonya nggak usah ditulis. Nah, karena di sini yang dibayarkan itu adalah ini ya, transaksi tanggal 16, maka langsung sudah paid. Di sini sudah di checklist. Nah, perlu diketahui bahwa perusahaan si pelanggan WG Motor itu dia punya dua kewajiban. Artinya dia punya, pertama-tama dia punya saldo piutang dagang tertanggal 1 bulan Januari 2017. Ini saldonya sebesar 5 juta. Nah, apakah 5 juta ini ingin langsung dibayarkan lunas juga? Kalau memang mau dibayarkan secara lunas dengan tanggal 18, langsung tinggal checklist di sini. Nah, itu maksudnya gitu. Kalau misalnya ingin sekaligus ya. Tapi kalau kita hanya di sini itu hanya satu transaksi saja yang dilakukan tanggal 18 saja, maka jangan checklist gitu. Tapi kalau dua-duanya pengen dibayar sekaligus dengan tanggal satunya, maka di checklist ini pada kolom paid-nya seperti itu ya. Oke, dalam hal ini tidak perlu di checklist karena di sini hanya melakukan transaksi penjualan secara tunai untuk tanggal 18 saja, tidak disertai dengan tagihan tanggal 1 ya. Oke. Sudah selesai ini transaksi yang berkaitan dengan penjualan tunai. Nah, di sini ada dua penyimpanan. Penyimpanan pertama ini simpan pada customer receipt, disimpannya save and close. Artinya menyimpan dan langsung ditutup, artinya langsung keluar dari POM customer receipt sehingga kembali lagi ke tabel semula. Sales invoice dan ini pay dibayar langsung. Sehingga muncul ke sales invoice seperti ini. Ya. Tuh kembali lagi semula. Karena ada satu lagi transaksi berikutnya, maka Anda jangan disimpan and close, tetapi save and new aja. Karena ada satu transaksi lagi ya, save and new saja udah. Tuh, jadi dua kali penyimpanan. Yang pertama save and close untuk keluar dari POM customer receipt, yang kedua adalah keluar dari sales invoice. Untuk melihat catatan yang sudah dilakukan yang barusan, klik tombol tanda panah ke kiri. Kemudian klik tombol yang ini ya, show journal lagi. Nah, nanti jurnalnya seperti ini ya. Oke, ini adalah transaksi yang berkaitan dengan penjualan tunai. Mungkin Anda bertanya ya, kenapa kan tadi tunai, kenapa nggak masuk ini ya? Di sini nanti perlu dikatakan ada dua jurnal nanti ya. Itu ada dua jurnal. Kalau kita lihat ke sana ya, nanti itu kalau dilihat di transaksinya ada nanti piutang dagang pada bank nanti itu ada bank maksudnya tadi ke bank BCA nanti masuk ya, seperti itu. Oke, silakan di close saja udah langsung. Ya. Oke, klik tombol tanda panah untuk mencatat transaksi yang berikutnya yang terakhir ya. Oke. Ini yang ketiga, sekarang yang keempat. Oke, yang terakhir ya. Sales invoice penjualan langsung secara tunai dengan potongan ya, mendapat potongan. Oke. Tanggal 20 sekarang. Tanggal 20 perusahaan menjual langsung secara tunai beberapa kendaraan ke pelanggan Jaya Motor dengan nomor sekian, serta pelunasan saldo awal tanggal 1 bulan 1 sebesar 5 juta, sedangkan tanggal 16-nya dibayar kemudian. Oke, jadi yang dibayarnya sini adalah bukan yang transaksi tanggal 16, melainkan kita malah di sini itu adalah pelunasan yang saldo awal ini aja udah. Ke tanggal 1 ini ya. Jadi tidak ini ya, tidak dibayarkan dibayar ini nih, yang tanggal 16 ini dibayar kemudian ya dengan Bank BCA. Jadi ini berarti kalau begitu ini belum ada sama sekali pembayaran yang tanggal 20-nya ya. Jadi yang tanggal 20 itu tidak ada pembayarannya, hanya pelunasan saja, yaitu tanggal 1 bulan 1, sedangkan untuk tanggal 16-nya belum dibayar sedikit pun ya. Oke.
Bagaimana caranya? Ya ini berarti ini Jaya Motor ya. Oke, pilih Jaya Motor dulu. Jaya Motor. Oke, kemudian pilih di sini diketik lagi SI. Kemudian JM strip 002 ya. Ininya strip 002 sekarang. Oke, kemudian itu lanjutan udah. Kemudian tanggal 20 tulis 20.02.17. 20 lagi 02.17. Oke, dah. Kemudian silakan oleh Anda diisikan ininya destination kemudian pick up ya. Destination pick up. Oke, destination ininya pick up. Oke, ininya Honda ya. Ininya Honda. Oke. Berarti di sini panggil semua Honda karena di sini Honda semuanya tadi. Nah, ini Honda ada dua ya, Honda Vario dengan Honda Beat saja udah ya. Honda Vario dan Honda Beat. Jadi yang satu lagi enggak ya. Di sini panggil pertama-tama Honda Vario dulu. Baris keduanya ke bawah kan, tanda panah ke bawah. Honda Beat. Oke, kuantitinya bisa dilihat di sini. 5, 10. Ya, ini ada 2% potongan. 5 dan 10. 5 bawahkan 10 karena banyak maka dapat potongan 2% misalnya seperti itu ya. Oke, di diskon 2%. Oke, ke bawahkan pakai tanda panah sehingga totalnya harus 225.610.000 ya. Segini nih total invoice-nya. Ah, segini. Oke. Ini tahapan pertama. Karena ini ada penjualan tunai, tapi tunainya itu tidak dibayar yang ini tetapi saldo piutangnya saja yang dibayar tanggal 1 bulan 1. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin pembayaran, tetapi di sini berarti di sini ada kalau gitu ada dua transaksi ya. Kita lihat. Jadi tolong jangan disimpan, tetapi pada form sales invoice-nya abaikan dulu, kemudian klik tombol sales receipt. Oke. Ininya udah, nomornya udah, ini tanggal 20 02/17. Ini juga sama 20/02/17. Ya, udah. Oke, perhatikan di sini. Oh, di sini ternyata ada 3 transaksi nih, ya. Oke, berarti ada transaksinya 3. Berarti di dalam ini adalah yang mau dilakukan pelunasan itu yang mana nih? Oke, harusnya ini ada sebentar nih, ada tanggal 20. Ini tanggal 20-nya tanggal sekarang kan ya? Nih 20, ya betul udah. Kemudian ada tanggal 16, iya. Kemudian tanggal 1. Yang dibayarnya sekarang yang mana dulu nih? Oke. Ya. Oke, sebentar yang ininya 5 juta. Oke, berarti ini juga kalau tidak salah, oh sorry, yang tanggal 20 dilunasi betul, termasuk juga yang yang ini. Nah, dilunasi yang ini juga sama. Mana? Itu dilunasi juga. Jadi tanggal 1 dilunasi, saldo awal 5 juta. Yang ini tanggal 20 juga dilunasin. Ini. Nah, tapi yang ini tanggal 16-nya jangan dilewat dulu katanya ya. Kalau dilewat berarti kosongkan ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang untuk mengetahui bahwa ini mendapat potongan atau tidaknya, caranya bagaimana? Katanya tadi di sini kasusnya adalah ini penjualan langsung secara tunai dengan mendapat potongan. Ya, yang dapat potongannya yang mana? Yang tanggal 20. Ya, itu ya. Kayak tanggal 16-nya katanya dibayarnya nanti, tanggal 16 itu nanti, berarti ini diabaikan 16-nya ini. Oke, yang ini transaksi yang ini betul ya, sorry mohon maaf tadi saya lupa yang transaksi yang tanggal 20 itu dilunasin, yang tanggal 16-nya tidak dengan tanggal 1 yang dibayar lunasnya cuma 2 transaksi ya. Nah, untuk mengetahui bahwa ini mendapat potongan titiknya, klik mas kanan di sini. Nah, gitu ya. Di kolom
total diskon di sini. Total diskon, klik mouse kanan, kemudian pilih diskon right of info. Nah, sini ya. Oh, ternyata ada potongan senilai berapa? Di situ tulis nilai potongannya berapa? 4.512, tulis 200 di sini. Nah, pada diskon namanya tulis di sini kan ada tulisannya potongannya sekian, dapat potongannya oke 4 juta, tulis 512.200. Nah, seperti itu ya, boleh di enter. Kemudian harus sama ya ininya. Oke, 4.512.200. Ininya uang muka penjualan. Oke, uang muka penjualan. Sorry, potongan penjualan, mohon maaf. Potongan penjualan. Potongan penjualan IDR. Nah, yang ini. Oh, oke. Itu. Ya, jadi di link ke situ itunya. Di linknya kemana? Potongan penjualan IDR. Kalau sudah dilakukan seperti itu, silakan Anda diklik tombol oke saja langsung. Oke, sehingga kebawakan, sehingga yang dibayarkan tidak 225 juta, tetapi yang dibayarkan setelah mendapat potongan menjadi 221 juta. Ya, oke seperti itu. Oke, 225. Oke, berarti ini 221 tambah 5 juta, jadi berapa totalnya nih di kalkulator sekarang? Ah, jadi segini. Klik tombol kalkulatornya, sehingga yang dibayarkanlah 226.097.800. Ya, seperti itu. Oke, ya berarti ini ya segini yang dibayarkannya. Oke, sudah selesai. Berarti ini masuknya kemana? Ke BCA atau kemana nih? Perhatikan. Nah, ini harus jangan sampai lupa ini. Oke, berarti ini masuknya ke BCA IDR. Udah betul ya. Oke. Ya. Oke, sudah selesai. Kita langsung record saja untuk keluar dari form customer receipt di sini. Keluarnya bagaimana? Simpannya dengan sel apa ini? Save and close. Keluar dari sini menuju ke yang sebelumnya. Sales invoice, berarti sekarang karena kita sudah selesai, maka kita langsung save and close lagi aja udah ya, karena tidak ada transaksi lagi yang berkaitan dengan ini. Itu. Oke, berarti sudah selesai yang berkaitan ini. Untuk melihat transaksi yang berkaitan dengan sales invoice, dilihatnya di sini di list. Cara menampilkan jurnal transaksi yang berkaitan dengan sales invoice, list, sales, pilih sales invoice. Nah, yang ini. Saya ulangi, klik menu list atau daftar, sales penjualan, kemudian sales invoice, faktur penjualan. Oke, hilangkan tanda checklist pada filter by date ya. Di sini. Oke, yang ini berarti barusan. Ya. Tambah lagi mungkin kok kenapa kan banyak di sini. Hilangkan ini outstanding. Karena kalau outstanding itu berarti ada cek yang masih dalam perjalanan atau yang beredar ya, seperti ini. Nah, jadi banyak sekali di sini. 1 2 3 4 5 6, berarti ada yang di sini ada yang total owing, itu artinya yang terutang ya, yang sudah dibayarkan. Ini ada yang uang pakai uang muka, dan yang sudah dibayarkan bisa dilihat di sebelah kanan ya, itunya. Oke. Silakan kita di close saja. Kita sekarang menuju ke kasus yang berikutnya, sales return ya. Oke. Tadi udah ini. Ini sudah. Oke, sekarang kita ke retur ya. Oke. Sales return berfungsi di sini untuk mencatat aktivitas penerimaan barang-barang yang dikembalikan pelanggan karena barang yang diterima cacat atau rusak atau tidak sesuai dengan pesanan pelanggan. Nah, jadi biasanya kalau kita menjual barang atau kita misalnya membeli satu barang, tergantung komitmen dari antara penjual dan pembeli ya, apakah bisa diretur atau tidak. Nah, kalau bisa diretur ya silakan, kalau tidak bisa diretur berarti ya terpaksa kita tidak bisa ini ya dikembalikan. Oke. Dalam hal ini kita ada satu kasus, yaitu tanggal 23 Februari, pelanggan Jaya Motor mengembalikan kendaraannya yang dibeli tanggal 20, yaitu satu unit Honda Beat dengan nomor faktur invoice SI007 dikarenakan barang yang diterima cacat pada saat diterima. Nah, ini bagaimana cara untuk pencatatan retur khusus tanggal 20 ya. Jadi belinya tanggal 20, dan dikembalikannya tanggal 23. Apa yang dikembalikannya? Honda Beat. Dari mana? Dari ini, dari Jaya Motor. Caranya berarti ini aktifkan. Sales return-nya diaktifkan. Pilih Jaya Motor.
Jaya Motor di sini. Nah, itu. Oke, ininya nomornya SR, singkatan sales return. SR. Ya. Oke. Saya tulis dulu ini SR. Sebentar, nanti bisa ini ya. Oke, SR ini ya, Jaya Motor berarti SRJM ya, kodenya JM. Oke, JM strip 001. Oke. Tangannya 23 tadi, 02 17 ya. Oke. Oh, ini nomor fiskal ya, sorry, mohon maaf, ini tadi di tanggal ya, sama. Oh, berarti di sini nih, sorry. Nah, ini. Sebentar, saya tadi nomor fiskalnya nggak usah diisi ya, tidak perlu diisikan ya. Oke, tidak perlu diisikan, yang perlu diisi ini aja udah ya. Nah, ini 20 tadi 23 ya, 23 02 17 ya. Saya tekan buat sorry. Sama ya udah. Kemudian ini Honda ya. Ini pilih Honda. Pilih Honda. Nah, oke. Nah, sekarang caranya bagaimana kalau kita ingin memanggil Honda yang dikembalikan untuk transaksi tanggal ini ya, tanggal 20 dengan kode nomor SI007. Caranya bagaimana? Caranya di sini. Panggil di sini. Ini ya, yang tanggal 20 berarti yang ini. Berarti langkah berikutnya lah, panggil nama barangnya yang transaksi tanggal 20. Berarti di sini. Cari nomor SI007 tanggal 20 bulan 2 17 seperti ini ya. Oke. Itu yang pertama itu. Setelah diisi ini. Kemudian cara memanggilnya ini kalau nggak bisa bagaimana di sini, kok nggak biasa di sini kan item di sini cara memanggilnya. Jadi caranya memanggil di item atau description, kemudian pilih di sini nama barang yang akan kita retur, yaitu tadi itu adalah Honda Beat, berarti pilih Honda Beat. Ya, apakah ini do you want to return all quantity? Apakah ini semua quantity yang kita kembalikan? Tidak, hanya satu saja, berarti jawab no. Nah, berarti jawab no, kemudian pada kuantitinya ketik 1. Nah, gitu. Karena yang dia itu cuma 1, ya, seperti itu. Oke. Ya, udah. Kemudian totalnya harus total returnya 12 juta, di bawahnya 936.000 ya, seperti ini. Oke, berarti ini cukup mudah. Kalau untuk meretur seperti itu aja ya. Jadi meretur satu kendaraan sehingga kendaraan yang sebelumnya yang mungkin belinya dulu 10 jadi berkurang jadi 9 ya, akibat retur barang tersebut. Caranya karena kita di sini tidak ada lagi transaksi yang lainnya, berarti ini save and close saja udah. Save and close. Untuk melihat transaksi yang sudah dicatat di dalam retur, list, daftar, sales penjualan, dan sales return, retur penjualan. Hilangkan tanda filter by date-nya ada 1. Seperti itu ya. Kalau Anda ingin dihapus, delete. Kalau Anda ingin diedit, klik tombol edit. Kalau ingin membuat transaksi berikutnya, new. Seperti itu aja ya. Oke, di close saja. Oke, kemudian terakhir kasus sales receipt ya. Oke, ini yang terakhir sekarang. Ya. Penerimaan penjualan, sales receipt. Ya, adalah formulir yang berfungsi untuk mencatat aktivitas penerimaan pelunasan sales invoice terutang dari pelanggan. Ini maksudnya apa? Artinya adalah kalau misalnya perusahaan mempunyai tagihan kepada pelanggan, kemudian pelanggan tersebut misalnya nanti mau membayar piutang dagangnya. Nah, dicatatnya pada mana? Dicatatnya pada sales receipt. Jadi fungsi sales receipt itu adalah tujuannya adalah untuk mencatat penerimaan ya piutang dagang dari pelanggan seperti itu. Nah, di sini ada 2 kasus kalau tidak salah ya. Oke, yang ini kasus yang pertama ini ya. Oke, ada 2 kasus kalau tidak salah ya ini. Yang pertama adalah penerimaan penjualan dengan potongan, dan yang kedua penerimaan penjualan dengan potongan ya. Jadi ada 2, penerimaan penjualan dengan potongan, yang kedua adalah penerimaan penjualan tanpa potongan ya. Nah, ini
tanpa potongan. Oke. Yang pertama dulu yang dengan potongan dulu ya. Oke. Ya. Kasusnya adalah tanggal 24 Februari, pelanggan Jaya Motor melunasi piutang dagangnya untuk transaksi tanggal 2 sebesar 52.800.000 sebelum potongan. Sedangkan untuk transaksi tanggal 20 2 dibayar kemudian. Berarti dibayarnya itu cuma satu transaksi saja, yaitu tanggal 16. Sedangkan tanggal 20-nya dibayarnya kemudian ya. Nah, tapi apakah ini mendapat potongan? Tidak. Kalau misalnya belinya tanggal 16, lalu dibayar tanggal 24. Nah, itu apakah kurang dari 10 hari? Nah, kalau ini berarti tanggal 16 ke tanggal 24 berarti 8 hari, berarti dapat potongan. Nah, berapa dapat potongannya? Dapat kita lihat nanti ya. Oke, di sini pelanggannya Jaya Motor. Oke, mau melakukan pelunasan. Oke, berarti caranya klik sales receipt di sini. Oke, tadi adalah ini Jaya Motor. Oke, pilih Jaya Motor di sini. Oke, kemudian ininya. Oke, tidak perlu dipilih lagi. Itunya, CR-nya udah langsung aja tanggalnya tanggal 24. Sini tanggal 24 ya, 24 01 2 17 ya. Oke, ini 24 juga sama. 24 02 17. Oke. Nah, ininya dibayarnya pakai apa? Dibayarnya misalnya atau diterimanya di Bank BCA IDR ya. Oke. Nah, karena kita di sini mau dilunasin yang tanggal 16 saja ya, berarti kita langsung di sini caranya bagaimana? Caranya di checklist di sini. Checklist. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan yang tanggal 20 sebagai apa? Tadi sesuai dengan komitmen bahwa yang tanggal di 20-nya dibayar kemudian, berarti jangan di checklist. Yang di checklistnya tanggal 16 saja. 16 itu 52.800. 52.800. Tapi apakah ini dapat potongan atau tidak? Nah, ini belum dapat potongan ini segini itu. Ya, dan perlu ingat sekali lagi bahwa yang dilunasi adalah tanggal 16 saja, sedangkan tanggal 20-nya dibayar kemudian. Berarti yang ini aja udah ya. Oke, caranya untuk memperoleh potongan, klik mas kanan pada kolom total pilih diskon info lagi di sini. Nah, ternyata dapat potongannya 1 juta, lumayan ya. Oke, ketik 1 juta 056.000. Oke, di enter. Sama ya. Oke, ini pilih potongan penjualan IDR ke bawah kan. Gitu ya. Berarti potongannya sebesar 1.056.000 rupiah ya. Seperti itu. Oke, benar. Langsung silakan diklik tombol oke saja. Perhatikan sehingga yang dibayarkanlah dari total 52.800 dibayarnya lah totalnya ini 51.744 ya. Klik tombol kalkulatornya. Nah, berarti yang dibayarnya segini, 51.744.000 setelah mendapat potongan 1.056 ya. Sedangkannya ini sisanya yang tanggal 20 belum dibayarkan. Sudah selesai untuk transaksi yang berkaitan dengan pelunasan ini ya, penjualan dari pelanggan akibat pelanggan membeli atau perusahaan menjual secara kredit ya. Oke, karena ada satu kasus lagi berarti save and new aja udah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kasusnya ini tadi sudah jawabnya ini ya, ini langkah-langkahnya ada di sini. Kemudian langkahnya ini tadi diskon infonya sudah. Kemudian ada langsung dapat potongan ya. Sehingga seperti itu ya hasilnya. Oke. Jadi tadi simbolnya save and new aja langsung ya. Oke, sekarang yang terakhir penerimaan penjualan tanpa potongan. Tanggal 28 Februari perusahaan pelanggan Sanjaya Motor melunasi saldo awal piutang dagangnya untuk tanggal 1 bulan 1 sebesar 15 juta tanpa potongan, sedangkan transaksi tanggal 14 bulan 2 dibayar kemudian. Berarti ya ini yang dibayarnya saldo awal saja ya, yaitu tanggal 1, sedangkan tanggal 14-nya tidak dibayarkan. Oke. Tanggal 1 bulan 1 ke tanggal 28 jelas lebih dari 10 hari, makanya tidak dapat potongan nanti ya. Oke.
Ini adalah Sanjaya Motor, berarti pilih di sini Sanjaya Motor. Sorry, ini Sanjaya Motor, mohon maaf. Nah, itu ya. Oke, kemudian ini tanggalnya, tulis tanggal 28 02/17. Nomornya udah ya, tidak perlu dirubah lagi ini. Kemudian langsung 28 lagi di sini. 28/02/17. Nah, ya. Oke. Kemudian karena yang dibayarkan itu adalah yang tanggal 1, sedangkan tanggal 14 belum dibayarkan, berarti ini checklist langsung. Checklist gitu kan. Apakah ini dapat potongan tidak? Klik mouse kanan. Diskon. Ada potongan nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena lewat dari 10 hari. Karena ini kan 2/10. Ya. Tuh, ya. Akan mendapat potongan sebesar 2% apabila dilakukan pembayaran dari semenjak tanggal transaksi ke pelunasan. Nah, sini 10 hari enggak lewat. Ini ya tanggal 28 ke tanggal 1 ke tanggal 28 lewat dari 10 hari. Makanya tidak dapat potongan ya seperti itu. Oke, cukup mudah. Nah, yang ini kebetulan tidak dilakukan pembayaran, tidak dilakukan pelunasan, jadi ini dibayar kemudian seperti itu ya. Oke, langsung klik tombol kalkulatornya sehingga yang dibayarkan adalah sebesar 15 juta ya. Oke, dari totalnya sebetulnya dengan tambah ini 125 jutaan ya harusnya. Oke, langsung save and close saja. Kemudian kita lihat transaksi yang barusan dua lakukan itu list, sales, pilih sales receipt ini. Hilangkan tanda filter by payment date-nya. Oke, di sini. Nah, kenapa kok banyak? Karena pelunasan perusahaan tadi ada kan ada pembelian satu tunai, penjualan satu tunai akan muncul ke sini gitu kan. Padahal kalau kita lihat tadi cuma dua ya, tanggal 28 dengan tanggal 24. Tetapi kan di sini ada waktu penjualan itu ada yang tunai ya, seperti itu ya. Nah, ini ada pembayaran tunai itu. Jadi disertakan juga di sini. Oke, inilah yang berkaitan dengan laporan atau misalnya bagaimana cara mencatat jurnal transaksi yang berkaitan dengan receipt ini ya, sales receipt seperti itu. Oke, kita lihat kalau ingin melihat laporan yang berkaitan dengan penjualan bisa dilihat di sini di General Ledger. Pilih financial statement. Nah, yang ditampilkan di sini dua laporan. Yang pertama adalah yang ini sales report. Nanti bisa dilihat, silakan Anda menampilkan laporan berdasarkan pelanggan secara detail lengkap atau berdasarkan item atau berdasarkan quantity item ya dan lain sebagainya ya seperti itu. Oke, kemudian kemudian satu lagi yang berkaitan dengan ini ya, kalau kemarin account payable, sekarang ini account receivable customer. Nah, ini yang berkaitan dengan umur piutang dagang ya. Ini di sini bisa lihat pilihannya. Yang kedua laporan yang berkaitan dengan penjualan itu ini. Jadi yang pertama sales report, yang kedua account receivable dan customer ya. Jadi laporan yang berkaitan dengan pelanggan dan laporan ini piutang dagang ya. Bisa dilihat nanti umur piutang dagangnya berapa hari, bisa dilihat di sini ya, termasuk juga grafiknya. Nah, itu silakan aja nanti oleh Anda dibuka-buka saja ya laporan-laporan yang berkaitan dengan penjualan ya seperti itu. Oke, kalau untuk materi saya cukupkan sampai di sini saja ya untuk yang materi bagian yang kedua. Mohon maaf jika di dalam penyampaian materi ada beberapa hal-hal yang kurang berkenan. Mohon sekali lagi, salam sejahtera buat keluarga di rumah, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum ini di close aja dulu ya, di close. Jadi kita beri cadangan dulu sebentar. Ini close ya, close data, yes. Ya, jawab yes lagi. Ini backup nggak? Yes ya. Nanti sukses, backup sukses sampai situ aja ya. Jadi oke. Nah seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.